Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar almarhumah Agustina Fong, bisa dipastikan kalau semasa orang tua kita masih hidup di tengah-tengah keluarga, kalau diberi persembahan-persembahan selengkap saat ini, pasti hatinya akan bahagia. Pasti akan mengatakan, anak-anakku berbakti, anak-anakku penuh perhatian, anak-anakku sangat terima kasih, mau membalas budi, mau membalas kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbananku. Saya mendidik anak-anak tidak sia-sia, terbukti berbakti kepada orang tua. Itu pasti ada di benak orang tua kita, yang apabila anaknya menyatakan bakti, menyatakan hormat, sekalipun tidak tiap hari mempersembahkan makanan, pasti orang tua akan merasa bangga mempunyai anak yang berbakti. Namun sayang, tidak semua keluarga, tidak semua keluarga anak-anak di saat orang tua masih hidup mempunyai pikiran untuk berbakti, mempunyai pikiran untuk membalas budi terhadap kebaikan-kebaikan orang tua kita yang telah tiada. Sekalipun juga ada, namun saya lihat semasa hidup orang tua mungkin tidak selengkap ini kalau mempersembahkan makanan, ya. Tidak selengkap ini, mungkin 1, 2, atau 3 macam, ya. Ya. Namun di saat meninggal, ya, sudah menjadi tradisi kebiasaan umum di saat peringatan-peringatan makanan berlimpah-limpah. Tadi dikatakan di dalam bait terakhir tadi, ya, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul, mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Saat ini pun arwah beliau sangat gembira sekali di saat peringatan 3 tahun keluarga mempersembahkan makanan-makanan yang berlimpah. Dan juga perlu diketahui yang mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa ini, ternyata saat ini bukan saja Ibu Agustina yang saat ini kita doakan. Kerabat-kerabat, leluhur-leluhur Bapak Ibu yang masih berada di alam-alam lain yang membutuhkan pelimpahan jasa, mereka pun juga ikut berbahagia. Ya. Yang diterima pelimpahan jasa adalah orang-orang dekat, orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan arwah-arwah atau leluhur-leluhur itu. Ya. Kemudian setelah diberikan persembahan-persembahan, ya, leluhur yang telah tiada, dibuka kembali bukunya halaman 20. Apa yang dilakukan leluhur-leluhur kita setelah diberikan persembahan? Dibaca bait pertama paling atas. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Jadi leluhur-leluhur kita setelah diberikan persembahan yang berlimpah akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan semoga berusia panjang. Pasti semua orang berharap untuk mempunyai usia yang panjang atau panjang umur. Bahkan berobat, ya, itu di saat sakit, ya, pasti kita berobat untuk mendapatkan sembuhan agar kita berusia panjang. Namun perlu dipahami dan dimengerti, banyak orang yang mempunyai usia panjang, panjang umur atau mempunyai kesehatan, tidak menggunakan kesehatannya, tidak menggunakan panjang umurnya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Setiap kita mendapatkan kesehatan, apa yang kita lakukan? Kalau saat ini kita itu sibuk dengan HP, ya, 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 di saat kesehatan kita, ya,
umur panjang, kita juga sibuk dengan pemuasan nafsu-nafsu indria. Di depan TV, di depan HP, apa yang kita lakukan? Sibuk sekali menikmati kesenangan-kesenangan indria. Padahal Bapak Ibu kalau ingin mencari kesenangan indria, itu tidak pernah akan puas. Justru penderitaan yang akan kita dapatkan. Nonton TV itu 1 jam, 2 jam, nikmat sekali ya. Coba kalau sudah kelebihan ya, 5 jam, 6 jam, apa yang kita dapatkan? Apakah bisa menikmati? Ternyata tidak bisa, justru kecapean yang kita dapatkan. Menerima WA itu kalau sekali 2 kali ya, itu enak, informasi-informasi. Tapi dalam sehari itu ya, berapa WA yang masuk, ternyata kita pun tidak sempat untuk membaca satu persatu. Jadi penderitaan juga ya. Jadi semua itu perlu kewajaran. Boleh menikmati indrawi, tapi jangan pernah memuaskan. Kemudian Bapak Ibu dalam bait kedua dikatakan demikian, di alam di sana, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Tidak semua alam kehidupan yang ditempati leluhur-leluhur itu bisa menikmati pelimpahan jasa, tidak semua. Hanya sebagian kecil saja yang bisa menikmati. Memberikan pelimpahan jasa seperti yang kita lakukan saat ini, secara pasti kita tidak tahu orang tua kita yang telah meninggal itu di alam mana. Kan tidak tahu. Dan yang meninggal juga tidak pernah ngasih tahu juga. Ada yang dikasih mimpi, oh saya terlahir di surga, saya terlahir di neraka, di alam-alam ya, tidak pernah. Kegiatan pelimpahan jasa mendoakan ini adalah kegiatan antisipasi atau berjaga-jaga. Seandainya orang tua kita terlahir atau masuk alam para datu pajiwika peta, ya, alam penderitaan, ya, dan di situ alam penderitaan ini bisa menerima pelimpahan jasa, ya. Kemudian pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat untuk mengangkatnya, untuk membantu terlahir di alam bahagia. Apa saja yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah di alam penderitaan adalah jasa-jasa kebaikan yang kita perbuat ini. Misalnya, Bapak Ibu hari ini mau bagi-bagi makanan, ya. Begitu Bapak Ibu membagi dengan penuh ikhlas nama leluhur yang telah meninggal, langsung di alam sana orang tua kita yang kelaparan, yang menderita, akan mendapatkan kepuasan dalam makanan. Bapak Ibu berdana uang, kalau di alam sana itu tidak ada uang, langsung seketika itu juga orang tua kita di alam sana pegang uang. Membagi pakaian, orang tua kita di sana telanjang, langsung mendapatkan pakaian. Itu di alam-alam yang bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi inilah antisipasi sebagai orang yang berbakti. Seandainya orang tua kita telah di alam penderitaan, keluarga yang ditinggalkan sangat membantu di dalam melakukan pelimpahan jasa. Nilai manfaat dari pelimpahan jasa, kadang-kadang kita yang masih hidup karena tidak tahu secara pasti di sana itu kan meragukan. Karena setelah disembayangi kok tak pernah ada yang ngasih tahu, ngasih kabar. Oh terima kasih ya, saya sudah masuk surga karena diberi pelimpahan jasa. Ya, oh terima kasih ya, kamu telah memberikan persembahan di sini. Kalau langsung diterima dalam bentuk fisik pasti semua lari di sini. Ya. Makanan yang disajikan itu jeruknya 3 berkurang 1 ya, yang 5 berkurang 1 pasti malah lari ya. Ya, kapan hari kan sampai keluarga di sini ada jeruk ada 5 terus hilang 2, itu yang ngomong itu hilang 2 di sini itu. Terus tanya apakah betul diterima Bante, kok terbukti persembahannya buahnya itu hilang 2. Ya gini saja untuk membuktikan itu dimakan arwah atau orang lain itu kan ada CCTV
Ya itu ada kemungkinan kalau menurut saya yang menerima itu tikus. Karena ada tikus di sini ya. Ya. Yang diterima oleh leluhur yang telah meninggal itu bukan dalam bentuk fisik, ya, karena bukan dalam bentuk fisik, ya persembahannya tetap utuh. Semangat, ya, perhatian, rasa simpatik dari keluarga itulah yang mengkondisikan arwah itu berbahagia. Di depan fotonya kasur makan, oh anak saya berbakti memberi makanan, memberi sarana-sarana. Rasa bahagia yang dimiliki oleh leluhur arwah itulah yang mendukungnya telahnya di alam surga bahagia. Itu. Sang Buddha mengilustrasikan, membuat perumpamaan demikian. Bagikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu saudara sekalian memberikan persembahan, memperingati keluarga orang tua yang telah meninggal itu. Maka di kalangan umat Buddha sebagai bentuk perumpamaannya pelimpahan jasa itu ada yang ada gelas berisi air kemudian dituang ke gelas yang kosong. Ini ilustrasi dari penggambaran ini. Air ya memberikan pelimpahan jasa. Namun demikian Bapak Ibu, pelimpahan jasa itu tidak berlaku seperti hukum matematika. Misalnya saja, hukum matematika Bapak Ibu mempunyai kebaikan 10. Kulimpahkan 2 kepada leluhur, bukan berarti kebaikan Bapak itu berkurang 2, enggak. Ya, tidak berlaku hukum matematika. Ya. Dengan kita memberikan persembahan akan mengkondisikan. Jadi Bapak Ibu bahagia, leluhur juga bahagiakan Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa bahagia Bapak Ibu. Ya, di saat ngasih itu tidak menambah, tidak mengurangi, namun mengkondisikan leluhur yang kita berikan pelimpahan mempunyai kondisi bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bermacam-macam cara sebetulnya untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah tiada. Di samping memberikan persembahan-persembahan yang paling hakiki, yang paling dasar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah tiada adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, keharmonisan di antara anak-anak. Ini adalah bakti yang tinggi kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga dengan terlaksananya acara peringatan 3 tahun atau 1000 hari ini, betul-betul arwah almarhum Agustina Fong untuk segera terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, yang sedang sekolah juga kelancaran dalam studi, dalam belajar. Selamat jalan almarhumah Ibu Agustina Fong. Semoga jalan yang keluri terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Kita baca kembali halaman 36. Kita limpahkan halaman 36. Nanti kita isi mendiang Ibu almarhumah Ibu Agustina Fong. Kita baca bersama-sama 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang almarhumah Ibu Agustina Fong. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia.
Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa 3 tahun wafatnya Ibu Agustina Fong. Semoga menjadi harapan keluarga benar-benar segera menjadi kenyataan. Almarhumah menikmati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu.